Shalom. Selamat hari Minggu. Puji syukur kita boleh bertemu kembali dalam ibadah virtual pada hari ini, Minggu 22 November 2020. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Jemaat. Sekaligus dalam ibadah pada hari ini diadakan perjamuan kudus sedistrik GNKP Indonesia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 8, bait pertama, Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah, hendak ku puji Kau selalu. Padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Jemaat yang kekasih, kita awali ibadah ini. Dari manakah datang pertolongan kita? Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan kasih Kristus di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam pembacaan hukum Tuhan. Terambil dari Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali lagi, Mazmur pasalnya yang ke-90 ayat 1 sampai 12. Demikian hukum Tuhan. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu,
atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat, kami undang berdiri. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan sambil mengaku dosa, serta memohon pengampunan dosa daripadanya. Diberi kesempatan kepada jemaat untuk berdoa dalam hati sejenak sambil diiringi musik. Ya Allah yang maha besar, yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, dan yang tidak menolak orang yang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami menyadari bahwa tidak sepantasnya kami menghadap hadirat-Mu, karena kami mempunyai banyak dosa. Kami sering melanggar titah-Mu, bahkan sepanjang hidup kami di dunia ini, kami tidak luput dari berbuat dosa, seperti pikiran kami, ucapan kami, dan perbuatan kami sehari-hari. Banyak yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak sanggup menghitung betapa banyaknya dosa-dosa kami, dan kami percaya bahwa Engkau telah mengetahui semuanya. Oleh sebab itu, kasihanilah kami ya Tuhan. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Baharuilah hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Kita nyanyikan bait kedua. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut
dan tidak selamanya ia mendendam. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tuhan beserta saudara-saudara. Jemaat disilakan duduk kembali. Amanat hidup baru untuk kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Sekali lagi, Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai 4. Demikian amanat hidup baru. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Haleluya. 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 Jemaat, kami undang berdiri kembali. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 49 ayat 1 dan 2, firman Allah jayalah. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Jemaat yang kekasih, kita mohon pimpinannya. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang diambil dari Matius pasalnya yang ke-25.
Kita akan baca mulai dari ayatnya yang 31 sampai ayatnya yang ke-40. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul di dalam perikop ini, Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca. Yang berbahagia kita yang mendengar, dan yang jauh terlebih besar yang mau melaksanakan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Roh Kudus, kami telah membaca sebagian dari sabdamu, tetapi kami mau mengaku secara jujur ya Bapa, logika kami tidak dapat menjangkau kedalaman sabdamu. Oleh sebab itu kami mohon pimpinan kuasa daripada Roh Kudus. Roh Kudus beroperasilah di dalam hati dan pemikiran kami, agar kami dapat memahami, mengerti, memaknai, dan mengaplikasikan di dalam kehidupan jemaatmu, di dalam kehidupan keluarga, persekutuan, dan pribadi kami. Tolong hambamu dalam keterbatasannya, dalam kebodohannya, pakai lidah mulut bibirnya, biarlah ia dapat menyampaikan sabda firman seturut akan kehendakmu, dan biarlah Tuhan yang mau mengurapi kami. Nyatakan isi hatimu Bapa, ini kami anak-anakmu siap mendengarkannya. Amin. Salam. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tiba di minggu akhir tahun gerejawi. Hari ini tanggal 22 merupakan peringatan kehidupan yang kekal. Yang menjadi tema kita yaitu peringatan hidup yang kekal. Mengingatkan akan setiap kita bahwa hidup ini hanyalah sementara. Tujuan hidup kita bukanlah dunia. Pada akhirnya kita akan kembali ke sorga kekal, dan itulah kehidupan yang kekal. Yang menjadi tema kita, hidup kekal milik orang benar. Kita akan membahas topik yang sangat penting di dalam pesan perikopen kita di dalam Matius di akhir tahun gerejawi ini. Untuk mengingatkan bahwa kehidupan kekal itu Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Hanya tinggal kita, bagaimana kita meresponi, menanggapi, dan melakoni hidup yang sesuai seturut akan kehendak Tuhan. Domesday, akhir zaman. Tidak terasa selama pandemi ini kita masih ibadah di rumah masing-masing atau lewat virtual, lewat Zoom, tetapi kita tetap beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kita boleh melihat film
2012 meramalkan bahwa itu adalah akhir zaman. Tetapi akhir zaman menurut Tuhan ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Ya, kita boleh melihat juga film kartun Simpson. Dia adalah peramal sebatas manusia. Tetapi yang meramalkan, yang menentukan kedatangan Kristus kedua kalinya adalah Bapa dan Ia sendiri. Dia akan datang untuk mau menjemput kita, untuk mau menjemput saudara dan saya. Sesuai dengan aturan yang sudah kita jalani, yang sudah kita lakoni selama ada di bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu hidup orang benar. Hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang sebenarnya saudara peroleh? Apa arti hidup kekal? Yang kita peroleh ketika dikatakan bahwa saudara peroleh hidup kekal, apakah itu berarti bahwa kita tidak akan mati? Apakah itu yang dikatakan bahwa kita masuk ke neraka? Atau kita akan hidup selama-lamanya dan tidak pernah merasakan kematian? Kalau begitu apa artinya? Siapa yang memiliki kehidupan kekal itu? Apakah roh atau tubuh jasmani kita tidak akan mati? Apakah kita ini seperti orang yang ingin mendapatkan ramuan hidup abadi selamanya? Dan setelah meminum ramuan itu, kita tidak akan mati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, film yang berjudul Mencintaimu selama 365 tahun, Loving You for 365 Years. Film ini berkisah tentang seseorang yang tidak ingin mati. Suatu hari dia bertemu dengan peri yang memberinya kekuatan sihir. Bukan untuk hidup selamanya, tetapi untuk dapat hidup sampai 365 tahun. Orang ini bekerja dan membangun bisnisnya menjadi sangat kaya dan tersohor. Dengan berlalunya waktu, teman-temannya semakin tua dan mati satu demi satu. Bahkan istrinya juga menjadi tua dan merasa tidak cocok lagi dengan suaminya yang masih terlihat muda dan tampan gagah perkasa. Sang istri menjadi gelisah dan ia ingin mengoperasi plastik. Sayangnya operasinya itu gagal dan dia bunuh diri. Pria ini semakin lama semakin merasa kesepian karena semua orang yang sebaya dia, bahkan istrinya, sudah mati. Dia tidak ingin hidup lebih lama lagi. Dan dia coba berbagai macam cara, upaya untuk bunuh diri. Dia pernah melompat dari atas gedung yang tinggi, dia malah mendarat di atas truk yang beratapkan kanvas yang kebetulan sedang melintasi. Sang peri mengingatkannya bahwa selama 365 tahun engkau masih hidup. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, apakah itu namanya kehidupan hidup kekal itu? Berarti kekuatan sang peri terbukti bahwa ia bisa hidup selama 365 tahun. Masa itu berarti kekuatan sang peri terbukti manjur. Tetapi kalau ia mati, berarti sang peri tidak manjur akan ramuannya. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, kita sudah berada di akhir tahun gerejawi. Minggu depan kita akan merayakan satu Advent. Sungguh tidak terasa ketika kita dirumahkan, ketika kita masih di rumah, ketika kita berpikir sejenak, ya Tuhan, terima kasih Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Dalam gelutan
Sepanjang tahun 2020 Engkau mempercayakan kami kehidupan. Engkau mengizinkan kami melewati hari-hari yang penuh dengan sukacita, penuh dengan pergumulan, dan mungkin ada tangis di sana. Tetapi minggu ini 22 November kami diingatkan akan kehidupan kekal, akan peringatan kehidupan kekal, akan kedatangan Kristus yang kedua kali, supaya kami ketika Tuhan Yesus datang, hendaknya kita juga ditempatkan di tempat yang sudah Ia janjikan. Sebab Ia berkata, aku pergi supaya ketika aku pergi ke sana, di tempat di mana aku berada, engkau pun ada di sana. Tetapi untuk melakoni dan untuk menjalaninya tidak segampang apa yang kita ucapkan. Perlu mengikuti aturan mainnya Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, cerita tentang seseorang yang ingin hidup 365 tahun tidak akan dapat mati. Perry mengatakan engkau tidak akan mati sebelum 365 tahun. Di sini kita boleh melihat bahwa kehidupan kekal itu ketika kita memperoleh hidup bersama Tuhan. Hidup kekal milik saudara dan saya, asalkan kita mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Yaitu bahwa kita tidak akan mati selama-lamanya. Kita akan hidup selama-lamanya. Hidup di dalam kehidupan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu yang kekasih, sejak manusia pertama mendambakan hidup kekal, kendati segala upaya telah dicoba, manusia belum berhasil mencapai itu. Namun orang Kristen telah memiliki apa yang sudah lama didambakan dunia ini, ketika ia hidup di dalam kasih karunia Allah. Allah menghendaki manusia untuk hidup kekal. Adam dan Hawa diizinkan menikmati buah dari semua pohon di Taman Eden itu, termasuk buah dari pohon kehidupan. Tetapi mereka sengaja memakan buah dari satu-satunya yang ada di taman itu. Pohon yang dilarang oleh Yesus Kristus. Sebagai akibatnya, mereka diusir dari kediaman mereka yang kekal. Kita boleh lihat itu dalam Kejadian 3 ayat 23. Dan kematian pun datang ke dalam dunia ini. Namun Allah masih menghendaki umat manusia untuk tinggal bersama Dia selamanya, karena kita yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Oleh apa? Oleh darah Kristus. Sebentar kita akan diundang di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus di akhir tahun gerejawi. Marilah kita mau meresponi undangan Tuhan. Sekalipun kita masih di rumah kita masing-masing. Tetapi kita menghayati betapa besar pengorbananmu di atas Kalvari. Karena pengorbananmu kami mendapatkan kehidupan dan kekal bersama Yesus di sorga. Hidup yang kekal bukanlah semata-mata karena keberadaan yang tak berkesudahan. Yang dimaksud adalah kualitas, tidak berkuantitas. Hidup kekal merupakan perjalanan kita dalam mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus, dan kita mengenal Ia di dalam Yesus Kristus. Dalam bahasa Ibrani kata mengenal menggambarkan hubungan yang dekat dan intim. Kita lihat di dalam Ulangan 30 ayat 6. Hubungan itu dapat kita mulai sejak hari ini. Karena hidup kekal bukanlah hanya sebuah warisan di masa depan. Tetapi mulai saat ini kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Hidup kekal mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Sebab pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Karena engkau hanya melakukan seremonial sebagai tradisi, tetapi tidak memaknai di dalam kehidupanmu secara pribadi. Jadi kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita akan wujudkan kepada sesama kita agar Tuhan mengatakan, jangan sampai Tuhan mengatakan, ketika aku sakit engkau tidak melawat aku, ketika aku di penjara engkau tidak membesuk aku, ketika aku seorang asing engkau tidak memberikan aku tumpangan.
Di dalam arti bahwa Tuhan tidak mau membeda-bedakan. Keselamatan anugerah Tuhan kepada semua orang. Bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Israel, bukan hanya orang Nias, tetapi untuk semua orang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi hanya karena kasih karunia Tuhan. Melalui iman percaya kita. Di mana iman itu datang pengertiannya akan Tuhan secara benar. Melalui firman yang kita baca setiap saat. Sebab itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sebab jika kamu mengkehendaki supaya aku mau mengasihimu, engkau juga harus mewujudkannya kepada sesamamu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, perjalanan kita sudah hampir sampai di akhir tahun 2020 ini. Perjalanan kita akan kita evaluasi melalui penghakiman yang diawali dengan datangnya Anak Manusia kembali dalam kemuliaannya. Di hari penghakiman itu, manusia akan dipisahkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok domba di sebelah kanan dan kelompok kambing di sebelah kiri. Dengan tindakan atau pembagian kelompok ini terkait dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang selama ia hidup di dunia ini. Tindakan atau pekerjaan akan dinilai berdasarkan ukuran apakah kita telah memanusiakan salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini atau tidak menganggap dia. Bapak Ibu yang kekasih, penghakiman terakhir, Yesus Kristus datang kedua kali sebagai hakim yang pertama. Kedua kali sebagai hakim yang pertama, sebagai penyelamat yang mati di kayu salib, bangkit lalu naik ke sorga dan turun kedua kalinya untuk meminta pertanggungan jawab kita. Dia akan menghakimi kita. Dia akan kumpulkan dan dia akan memisahkan mereka seorang dengan yang lain. Sebab kita tahu tradisi orang Palestina menggembalakan domba dengan kambing campur baur jadi satu. Tapi ketika sore hari domba dipisahkan dengan kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Domba dibiarkan dengan alam terbuka karena ia memiliki bulu yang tebal, sedangkan kambing masuk di dalam kandang. Nah, Tuhan menggambarkan kehidupan umat manusia itu. Apakah kita kelompok kambing ataukah kelompok domba? Kita mengevaluasi diri. Kelompok yang menerima anugerah Tuhan semua bangsa dikumpulkannya. Artinya diselamatkan. Jangan kita memberikan skat-skat kotak-kotak hanya saya yang diselamatkan. Semua manusia diselamatkan. Karena Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, akhir zaman hendaklah kamu siap sedia. Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak dapat kamu duga. Entah ia datang untuk menjemput kita pagi, siang, subuh, bukan hanya pada orang tua tapi pada anak-anak. Biarlah di akhir tahun gerejawi ini kita betul-betul mempersiapkan diri. Amin. Ayat hafalan kepada kita diambil dari Matius pasal 25. Matius pasal 25 ayat 46. Saya akan bacakan, nanti kita sama-sama menyebutkannya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar
ke dalam hidup yang kekal. Kita sama-sama, 2 ya. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sabda firman yang Kau percayakan, Engkau memberitahukan kepada kami supaya kami mengisi kehidupan kami. Kedatangan-Mu sudah semakin dekat, agar kami mau mengikuti apa yang Tuhan kehendaki untuk mau menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bantulah kami, kuatkan kami. Roh memang menurut, tapi daging terlalu lemah. Di dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 54 ayat atau baitnya yang keempat, tak kita menyerahkan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati gunung goyah, binasa dunia, firman Allah selama-lamanya. Jemaat yang kekasih, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus sedistrik 28 Yordan Jawa Bali. Sekalipun kita masih di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi makna ketika kita diundang masuk dalam perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mengundang kita. Ia mengatakan, "Akulah roti hidup. Barang siapa yang datang kepadaku, maka dia tidak akan lapar dan haus. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan haus selama-lamanya." Saudara yang terkasih, saudara telah datang dan berkumpul di sini, bersekutu untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Maka dengarlah apa yang dikatakan Tuhan karena dosa kita. Sejak kecil kita adalah jahat di hadapan Allah tanpa terkecuali. Kita adalah orang yang berdosa di hadapannya. Kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Barang siapa menutupi dosanya, maka ia tetap di bawah hukum dosa. Barang siapa berbuat jahat, maka ia tidak ada tempat di dalam kerajaan sorga. Jangan sesat, Allah kita adalah Allah yang cemburu, yang tidak mau menyerahkan kehormatannya kepada yang lain. Ketakutan, kesesatan adalah wujud dari penyangkalan akan Allah, dan upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu, Tuhan menganjurkan supaya kita bertobat dengan mengatakan, barang siapa yang belum percaya dan takut akan Tuhan, biarlah dia meninggalkan jalan hidupnya yang dulu dan mengikuti jalan Tuhan. Tidak ada gunanya kalau seseorang mendapat banyak harta di dunia ini, tetapi dia akan kehilangan jiwanya dan menuju kehancuran, serta di dalamnya tidak ada penebusan dosa. Karena itu rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosamu. Kalau kita mengaku dosa di hadapannya, maka Dia adil dan setia. Dia akan menyucikan hati kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, bertobatlah, karena Allah akan mendekatkan dirinya kepadamu. Setiap saat dengarkanlah firman-Nya dan janganlah menyangkal Dia. Dan kita telah dihiburkan bahwa Allah tidak membiarkan kita tersesat, melainkan Dia mengkehendaki agar kita menghadap hadirat-Nya untuk menerima kehidupan
kekal. Tuhan adalah panjang sabar dan besarlah kasih setianya. Apabila kita bertobat, maka Dia tidak akan membalaskan kepada kita akan segala dosa-dosa kita. Sebagaimana Bapa mengasihi anaknya, demikian Allah mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Saudara yang kekasih, betapa indah janji itu. Selayaknya lah kalau kita menerima bahwa Yesus Kristus telah datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Barang siapa yang percaya, maka ia akan diselamatkan dan memperoleh damai sejahtera. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Apakah saudara ingin mengaku dosa di hadapan Tuhan yang mengetahui isi hati kita? Apakah saudara mengaku bahwa saudara telah melanggar titahnya? Apakah saudara bertobat dan membenci segala perbuatan dan tindakan yang menjerumuskan segala dosa dan kejahatan? Kalau demikian, jawablah, kami mengaku dosa-dosa kami. Kami mengaku dosa-dosa kami. Apakah saudara percaya bahwa tidak ada pengampunan dosa selain dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati karena dosa kita? Kalau demikian, maka jawablah, kami yakin dan percaya. Kami yakin dan percaya. Apakah saudara bersedia menghindari diri dari sifat kesombongan, dendam, membenci, menyakiti hati sesama? Apakah saudara bersedia mengampuni, memaafkan orang yang bersalah kepada saudara? Apakah saudara bersedia menjauhkan diri dari kebiasaan mengutuk orang lain, serta hal lain yang berhubungan dengan kuasa gelap, okultisme, ilmu sihir, jimat, berdukun, tahayul? Kalau demikian, maka jawablah, dengan sesungguhnya kami bersedia. Dengan sesungguhnya kami bersedia. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami ini adalah orang yang berdosa, mengakui dosa di hadapan-Mu. Kami sering melanggar titah-Mu. Kesalahan kami bertumpuk di hadapan. Kami adalah orang-orang yang sombong, yang serakah, yang membenci Engkau, dan yang membenci sesama kami, yang sering sekali menyakiti hati sesama kami. Iman kami masih kurang teguh kepadamu, dan banyak hal lagi yang tidak sesuai dengan firman-Mu yang tersembunyi bagi kami. Diberikan kesempatan kepada saudara mohon pengampunan dosa. Siapa tahu yang belum sempat terungkap. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara telah mengaku dosa, meminta pengampunan. Maka bila saudara sungguh-sungguh menyesal serta bertobat dengan segala kejahatan dari dosa-dosamu, serta mengharapkan pengampunan dan keselamatan dari Yesus Kristus, saya sebagai hamba Tuhan percayalah bahwa pengampunan dosa telah berlangsung di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Paulus, Rasul Yesus Kristus. Pada malam ketika Tuhan kita Yesus Kristus dikhianati oleh salah seorang muridnya, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, maka ia mengambil roti dan ia mengucap syukur. Ia mengatakan, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Setiap kali engkau memakannya, ingatlah bahwa tubuh Kristus telah terpecah-pecah demi keampunan dosa-dosamu. Terima dan ambillah. Demikian pada malam itu, ia mengucap syukur dan ia mengambil anggur dan ia membagi-bagikan. Ia mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru yang telah tertumpah bagi kamu. Setiap kali engkau meminumnya, ingatlah bahwa darah Kristus telah tertumpah demi keampunan dosa-dosamu. Dari perkataan ini Tuhan mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Mari datanglah, karena semua sudah tersedia.
Ambil dan makanlah. Inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Setiap kali engkau memakannya, ingatlah bahwa tubuh Kristus telah terpecah-pecah ganti kamu. Dalam nama Yesus, ambil dan makanlah. Ambil dan minumlah. Yesus mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru yang tertumpah bagi kamu. Setiap kali engkau meminumnya, ingatlah bahwa darah Kristus telah tertumpah ganti kamu. Ambil dan minumlah. Dalam nama Yesus. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kembalilah dengan damai sejahtera. Sejauh timur dari barat, demikian Tuhan menjauhkan segala dosa dan pelanggaran. Janganlah berbuat dosa lagi, Tuhan memberkati. Amin. Ya Tuhan kami, Yesus Kristus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena Engkau telah menyegarkan hati kami dengan anugerah-Mu yang merupakan kebutuhan utama jiwa kami, yaitu tubuh dan darah-Mu. Kami mohon ya Tuhan, agar ianya menjadi peneguhan iman percaya kami kepadamu, serta menjadi kekuatan kami untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati kami dan mengasihi sesama kami. Engkaulah Raja yang kekal, yang tidak berubah, satu dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan, dan persembahan dapat dikirimkan atau ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kepada setiap anggota jemaat diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita dikutip dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jemaat yang kekasih, jemaat kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 344. Ingat akan nama Yesus. Indahlah
Terima kasih Tuhan atas anugerah kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kami dari awal pertengahan hingga kami dapat mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Kami merasakan campuran tangan Tuhan, pendampingan Tuhan. Engkau mengisi kami lewat sabda firman, supaya kami memahami, mengerti bahwa tujuan hidup kami ketika kami bersama-sama dengan Engkau di dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan, waktu sudah semakin dekat kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Engkau menjemput kami, Engkau memisahkan kambing dan domba, agar kami senantiasa betul-betul mengikuti apa yang Engkau kehendaki di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa dan serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, jemaat-Mu. Tolonglah mereka dalam kepelbagaian, dalam situasi keadaan di masa pandemi ini. Begitu banyak tantangan persoalan yang mereka hadapi. Biarlah Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan, kemampuan, dan ketangguhan. Kami mau berdoa untuk pemimpin sinode kami. Biarlah Tuhan yang mau senantiasa memberikan mereka kekuatan, dan Engkau yang senantiasa menggandeng tangan mereka, agar mereka mengemban tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Ya Tuhan Yesus, kami teringat ketika Engkau telah memanggil hamba-Mu Pak Sekum, Bapak Pendeta almarhum Pendeta Tali Budi. Biarlah Tuhan berikan penghiburan kepada Ibu Ina Iin. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk Distrik 28 Yordan Jawa Bali. Lengkapi kami Bapak, berikan kami kesehatan. Terima kasih, kami mau berdoa juga untuk saudara yang sedang dalam keadaan sakit di rumah maupun rumah sakit. Biarlah Tuhan yang mau memberikan kesembuhan dalam tubuh jiwa raga mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau mengundang kami di akhir tahun gerejawi ini untuk menerima makanan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pengampunan-Mu, sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal diperoleh untuk setiap orang yang hidup benar sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau mengantarkan kami melewati masa pandemi ini. Berkati Jokowi, terlebih Bapak Pilkada 9 Desember. Biarlah Tuhan yang mau memenangkan partai yang seturut akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa syafaat kami, doa syukur kami, doa persembahan kami, yang kami alaskan dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kasih Yesus Kristus, permata-permata yang Tuhan Yesus kasihi, kembalilah dengan penuh damai sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan dan menjaga nyawamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera. Sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Maranatha. Amin. Salam, demikianlah ibadah kita selesai sampai minggu yang akan datang 1 Advent. Amin.